Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Eka Sonia Pertiwi, Ya. calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Semoga berhasil Bu. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Bapak Jono dari SD SDN Bulu Kandang 2 Duken, Kabupaten Pasuruan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Memang dalam hal ini ada beberapa kasus ya. Ada beberapa kasus yang walaupun tidak banyak, ada yang dialami di guru saya gitu. Dengan kejadian ini, maka langkah-langkah saya adalah melihat latar belakang. Jadi melihat latar belakang kenapa hal ini terjadi. Sehingga saya tanyakan dulu ke temannya, akhirnya ke tetangganya, gitu. Oke, baik. Yang berikutnya yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu. Ini karena ini ada salah satu kasus ya. Saya contohkan salah satu kasus saja. Guru ini kalau mengajar sering marah-marah. Kemudian kalau yang kedua itu penyelesaian tugasnya saat penulisan rapot itu sering terlambat. Akhirnya saya identifikasi kenapa hal itu terjadi. Toh ternyata dari pendekatan secara dari hati ke hati akhirnya terkuak bahwa ada masalah keluarga gitu. Sehingga dengan pengumpulan seperti itu maka perlu saya pertimbangkan hal demikian, karena masalah yang dihadapi adalah nanti juga untuk kepentingan anak-anak itu jangan sampai terpurukkan. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini? Karena hal ini tidak terjadi secara terus-menerus, maka apabila ada kasus seperti ini, guru tersebut langsung saya panggil, berbicara dari hati ke hati agar masalah ini cepat terselesaikan gitu Bu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Bu. Ada beberapa hal yang saya lakukan adalah berdiskusi atau meminta pendapat dari teman-teman guru, khususnya guru-guru senior, untuk diajak bicara agar nanti keputusan yang saya ambil ini tidak merugikan guru tersebut dan juga tidak merugikan anak-anak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang pernah terjadi? Tantangannya apa? Tantangan yang dihadapi adalah begini Bu, karena kita itu juga manusia, jadi perlu kita bicara dari hati. Kadang walaupun kita sebenarnya tidak tega dengan masalah tersebut, tapi masalah tersebut mau tidak mau harus dipecahkan, mana yang lebih nanti istilahnya lebih baik, kemudian dengan pengorbanan yang kecil, begitu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat atau memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, Pak? Dalam penyelesaiannya saya tidak memiliki jadwal, tetapi akan saya selesaikan secara secepatnya agar tidak berlangsung terus menerus. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika?
ada Bu. Jadi sebelum pengambilan keputusan saya perlu berkoordinasi dengan guru-guru, khususnya guru senior, sehingga masukan-masukan dari beliau-beliaunya itu akan saya pertimbangkan sebagai pengambilan keputusan saya yang terbaik. Ini. Sampun Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sonia Pertiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara atau interview dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Bulu Kandang 1, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah sehat Bu nggih? alhamdulillah. Ibu, ini saya akan melakukan interview untuk tugas demonstrasi dari pendidikan calon guru penggerak Ibu. Langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu selama sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujukan moral, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Yang pertama kita memilah mana yang paling penting, kemudian nanti apakah nanti bisa itu dalam pengambilan keputusan agar tepat. Oleh sebab itu kita harus melihat dampak positifnya agar nanti nilai-nilai itu yang diambil dalam keputusan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Baik, untuk yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang pertama, meskipun saya sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri, jadi butuh teman-teman guru untuk berdiskusi, berkolaborasi agar nanti pengambilan keputusan itu tepat. Kemudian dari yang diantara benar tadi diambil mana yang paling benar dan kembali lagi dampaknya yang positif bagi peserta didik. Untuk berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis, setelah itu berdiskusi untuk mengambil keputusan. Berikutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika? Dibutuhkan komunikasi dan diskusi. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan kasus-kasus yang pernah terjadi? Tantangannya seperti apa? Yang pertama, tantangannya jika keduanya itu dianggap benar, memilih yang paling benar. Itu yang sulit agar kita mencari keputusan yang paling tepat. Berikutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan penyelesaiannya secara langsung di tempat atau memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalahnya? Masalah itu lebih baik jika ada masalah kami tidak menjadwalkan. Jika ada masalah pada saat itu juga langsung diselesaikan agar tidak ditunda-tunda dan masalahnya cepat selesai. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, terutama guru senior karena beliau lebih berpengalaman mungkin menangani kasus-kasus sebelumnya, sehingga dibutuhkan peran beliau guru senior untuk diajak berdiskusi. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Tidak.